Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Ramli Laima dari LPPL Radio Suara Rakyat Tulundalo Provinsi Gorontalo, sebagai radio host, dan LPPL Gema Bungo FM Jambi sebagai radio co-host. Untuk hari ini Selasa 2 Mei 2023 kembali akan menyajikan informasi dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dan inilah Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk mengawali Berita Indonesia Live kali ini, kita akan menyimak persembahan prolog dari Radio Suara Rakyat Tulundalo dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penentuan tanggal tersebut diambil dari waktu kelahiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yakni 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang intelektual dan aktivis yang berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sejak tahun 1960, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dan untuk memperkuat semangat nasionalisme dalam bidang pendidikan di Indonesia. 63 tahun sejak penetapannya, sudah sejauh mana kemajuan pendidikan Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan bangsa? Tema Hardiknas tahun ini adalah bergerak bersama semarakan Merdeka Belajar. Sudah tepatkah kurikulum Merdeka Belajar diterapkan di tengah keterbatasan yang ada? Sudah tepatkah solusi yang diberikan pemerintah atas masalah yang timbul dari digitalisasi pendidikan saat ini? Bagaimana dengan kesejahteraan pendidik yang bahkan hingga saat ini masih saja ada guru yang menerima gaji senilai Rp750.000 untuk 3 bulan? Bagaimana dengan pemerataan pendidikan, sarana prasarana di sekolah yang berada di pedalaman, perhatian terhadap anak-anak yang sulit mengakses medan menuju tempat belajar, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang tentunya menjadi PR bagi semua pihak demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Jika semua pihak memaknai konsep Taman Siswa dari Ki Hajar Dewantara, dapat dipastikan pembangunan pendidikan di Indonesia akan jauh meningkat pesat.
Taman Siswa selalu menekankan agar siswanya tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari, berdiri di kaki sendiri. Tentu untuk bisa berdiri di kaki sendiri, seseorang pasti akan terus berusaha meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan diri agar tidak terjatuh. Tidak hanya siswa atau satu pihak saja. Namun konsep berdiri di kaki sendiri sejatinya juga berlaku bagi guru, pemerintah, dan masyarakat, di mana jika semua elemen terus meningkatkan kapasitas yang dimiliki dan bergerak bersama, maka tujuan pendidikan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa ini bisa terwujud sepenuhnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Baik pendengar seluruh Indonesia, kita masuk ke informasi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Kita akan awali dari Tanah Laut Kalimantan Selatan, di mana lomba kreativitas anak mewarnai pelaksanaan Hardiknas. Ada rekan Margareta Habibah dari LPPL Tuntung Pandang FM yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dengan adanya berbagai macam lomba untuk anak-anak diharapkan dapat melahirkan anak yang cerdas, kreatif, dan produktif. Hal tersebut disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Tanah Laut Hajah Nurul Hikmah Sukamta saat membuka kegiatan lomba kreativitas anak PAUD dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 bertempat di Aula SKB Pelaihari. Ia juga mengapresiasi dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan anak-anak di Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan kecerdasan melalui kreativitas. Biarkan anak menyalurkan kreativitasnya karena setiap anak berhak bahagia dengan menikmati dan merasa senang dengan apa yang dilakukan untuk melatih kemandiriannya. Semoga dengan adanya perlombaan untuk anak PAUD seperti ini kedepannya dapat membawa nama baik Bumi Tuntung Pandang ketika mereka sudah beranjak dewasa. Demikian diharapkan oleh Hajah Nurul Hikmah Sukamta. Pada kegiatan ini ada berbagai lomba yang digelar, yaitu diantaranya adalah kategori PAUD TK lomba surah pendek, lomba menggambar, lomba celoteh anak, lomba baju adat yang diikuti sebanyak 49 orang, kemudian kategori PAUD non formal atau kelompok belajar yaitu lomba menyusun balok dan doa ibu bapak yang diikuti oleh 23 orang. Turut berhadir PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Ahmad Hairin. Rekan dengar LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Reporter Margareta Habibah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Margareta. Kita ke informasi selanjutnya dari Musi Banyu Asin Sumatera Barat, di mana Pemkab Muba menggelar upacara peringati Hardiknas sekaligus Halal Bihalal 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Sudah siap rekan Anissa Anwiana dari LPPL Gemarandik FM. Silahkan dengar laporan Anda. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 dengan tema Bergerak Bersama Semarakan Merdeka Belajar sekaligus Halal Bihalal 144 Hijriah. Jajaran Pemkab Muba yang berlangsung di halaman Pendopan Kriya Bumi Serasan Skate Selasa 2 Mei 2023. Dalam amanatnya, PJ Bupati Muba Priadi menyampaikan bahwa urusan dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Priadi juga mengajak untuk semuanya meningkatkan rasa tanggung jawab akan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Di momentum Hardiknas ini juga Priadi berpesan kepada guru tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kualifikasi dan menjadi guru yang berkualitas. Demikian saya Lisa Nwiana dari LPPL Gemarandik Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Elisa, dan kita ke informasi selanjutnya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita beralih ke informasi lainnya, informasi dari Temanggung, Jawa Tengah, di mana Temanggung peringati Hari Buruh dengan jalan sehat dan donor darah. Sudah siap rekan Vega dari LPPL RTFM untuk menyampaikan informasi selanjutnya.
Terima kasih. Temanggung peringati Hari Buruh dengan jalan sehat dan donor darah. Dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, bertempat di lapangan Desa Nguat, Kecamatan Kranggan, Temanggung, dilaksanakan jalan sehat dan donor darah yang diikuti oleh ribuan buruh di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung pada hari Senin 1 Mei 2023. Bupati berpesan semoga buruh, pengusaha, dan pemerintah di Kabupaten Temanggung bisa solid, serta situasi bisa terkendali dengan aman dan juga damai. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengucapkan selamat Hari Buruh tahun 2023. Adapun tema Jalan Sehat dalam rangka Hari Buruh Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah merajut kebersamaan pekerja dan pengusaha di hari yang fitri. Jadi berkaitan dengan Hari Buruh tahun 2023 di Kabupaten Temanggung, para buruh beserta para pengusaha dan juga beserta pemerintah bersatu padu kompak memperingati Hari Buruh dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Hari ini salah satunya adalah kegiatan Jalan Santai. Ini diikuti oleh puluhan atau belasan ribu kaum buruh, juga para pengusaha, juga dengan keterlibatan pemerintah Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah selama ini situasi perburuhan di Kabupaten Temanggung bisa berjalan dengan kondusif dan sangat baik. Demikian reporter VG dari LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk laporan Anda. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Berita Indonesia Live hadir Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing Anda bisa dengarkan besok di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan 11 siang waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
Baik pendengar, LPPL seluruh Indonesia, di sesi kedua kita akan menyimak laporan khusus dari meja redaksi Berita Indonesia Live oleh redaktur Aan Kasyanto. Silahkan rekan Aan Kasyanto dengan laporan Anda. Pendengar LPPL Indonesia, pasca mudik Lebaran merujuk pada perkembangan data harian COVID-19 yang dipublikasi pada laman covid19.go.id mengindikasikan kemungkinan gelombang baru COVID-19 di Indonesia. Menurut dosen STAI ITB, Dimitri Mayana, dalam 9 hari terakhir terjadi peningkatan jumlah penderita yang terinfeksi aktif COVID-19. Pada perkembangan per 29 April, lanjut founder Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Indonesia ini, ada 1.250 penderita yang terinfeksi aktif COVID-19, dengan total 13.099 orang yang terinfeksi aktif COVID-19. Angka ini memang masih jauh dibandingkan dengan kondisi Indonesia saat di puncak pandemi COVID-19. Namun demikian, kita harus tetap waspada dengan kemungkinan munculnya gelombang baru, karena Rock Estimation memprediksi reproduction number di hampir seminggu terakhir yang konsisten di atas 1, bahkan pernah melewati 1,5 dan cenderung melewati angka 2. Artinya, masih menurut Dimitri Mayana, jika reproduksi number di atas 1, maka titik keseimbangan bebas penyakit tidak stabil, penyebaran virus akan terus berlanjut, dan sangat mungkin akan memasuki babak baru gelombang COVID-19. Oleh karenanya, Dimitri mengingatkan, ketika ukuran endemik global belum ada, lalu memasuki liburan Lebaran 2023, Corona lincah bergerak kembali. Faktanya, ada lebih dari 120 juta masyarakat Indonesia yang mudik setelah 3 tahun vakum. Dengan masa inkubasi virus 14 hari, maka semua pihak harus waspada dan memperhatikan apa-apa yang akan terjadi dalam 1 sampai dengan 2 minggu ini. Data dan pantauan terkait kesehatan akan jadi salah satu isu yang layak dicermati bersama sebelum terjadi hal tak diinginkan, agar terhindar dari masyarakat Indonesia kembali tak leluasa sekolah, bekerja, usaha, hingga datang ke pesta pernikahan penuh rasa khawatir. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Aan Kasyanto atas laporan Anda. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, beralih ke informasi selanjutnya dari Magelang, Jawa Tengah. Hari pertama pendaftaran caleg 2024, belum ada bakal caleg legislatif yang mendaftar di KPU Kota Magelang. Selengkapnya ada rekan Gita Arum dari LPPL Magelang FM yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. LPPL se-Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Magelang mulai menerima pendaftaran calon legislatif atau caleg DPRD Kota Magelang untuk pemilu 2024 mulai 1 Mei 2023 sampai 14 Mei 2023 mendatang. Ketua KPU Kota Magelang, Basmar Perianto Amron di kantornya kemarin mengatakan, pada hari pertama belum ada bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri. Meskipun demikian, pihaknya menyatakan sudah siap untuk menerima bakal calon legislatif yang akan mendaftar. Adapun untuk hari pertama sampai hari ke-13, jadwal pendaftaran dimulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari ke-14 atau hari terakhir jadwal pendaftaran dimulai dari pukul 8 hingga 11 malam waktu Indonesia Barat disesuaikan dengan instruksi dari KPU RI. Pihaknya menerangkan di Kota Magelang terdapat 18 parpol yang lolos verifikasi. Untuk kuotanya masing-masing parpol di setiap dapil bisa mengajukan maksimal 25 calon. Adapun kursi untuk DPRD Kota Magelang meliputi Dapil Kota Magelang 1 mencakup wilayah Kecamatan Magelang Selatan sebanyak 8 kursi. Dapil Kota Magelang 2 meliputi wilayah Magelang Tengah sebanyak 10 kursi dan Dapil 3 merupakan wilayah Magelang Utara sebanyak 7 kursi. Demikian Gita Arum dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih atas laporan Anda. Berikutnya informasi dari Sumatera Selatan. Wali Kota Pagar menghadiri rapat koordinasi sensus pertanian tahun 2023. Sudah siap rekan Mary dari LPPL Besema FM. Silakan rekan Mary dengan laporan Anda. Saudara,
Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menghadiri rapat koordinasi sensus pertanian tahun 2023 dan forum konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS Kota Pagar Alam bertempat di ruang rapat Besema 1 Sendako Pagar Alam pada Kamis lalu. Dalam rapat disampaikan bahwa forum konsultasi publik FKP akan dilaksanakan sejak 2 Mei 2023 hingga 21 Mei 2023 dengan tujuan untuk mengkonfirmasi kondisi kesejahteraan penduduk dalam rangka penyempurnaan basis data menuju Satu Data Indonesia, program perlindungan sosial dan sumber daya masyarakat. Nantinya FKP ini akan diikuti oleh seluruh lurah, ketua RT, pihak keamanan, pegawai BPS sebagai asisten fasilitator. Sementara itu, sensus pertanian tahun 2023 akan dilaksanakan pada 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023. Dan ini merupakan kegiatan besar yang dilakukan oleh pemerintah melalui BPS karena waktu pelaksanaan yang diselenggarakan pada 10 tahun sekali. Dengan tujuan untuk mengakomodasi variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional. Wali Kota berharap dengan adanya rakor ini dapat terjalin koordinasi yang kuat sehingga kegiatan yang dilaksanakan BPS dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk mewujudkan masyarakat Kota Pagar Alam yang maju dan sejahtera. Turut hadir dalam rapat ini Kasat Reskrim Polres Kota Pagar Alam, Pabung 0405 Lahat, Kasidatun Kejari, Sekda Kota Pagar Alam, asisten dan staf ahli Sedako Pagar Alam, Kepala BPS Kota Pagar Alam, seluruh camat dan lurah di Kota Pagar Alam, Kepala Kantor BPN, PT PN 7 dan seluruh instansi vertikal. Dari Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Meriani, LPPL bersama FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Mary. Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live bersama saya Ramli Laima sebagai radio host dari Radio Suara Rakyat Tulundalo Provinsi Gorontalo dan LPPL Gema Bungo FM Jambi sebagai radio co-host. Kita masuk ke sesi ketiga, informasi dari Kota Sawalunto, Sumatera Barat, di mana momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional. Wali Kota Sawalunto sampaikan siswa harus mampu lebih berprestasi. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan Ferdian Chu dari LPPL Sawalunto FM. Silahkan laporan Anda. Baik pendengar Berita Indonesia Live, peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 tingkat Sawalunto ditandai dengan upacara bendera yang dipusatkan di SMP Negeri 6 Sawalunto pagi tadi. Bertindak selaku inspektur upacara Wali Kota Sawalunto dari Asta SH. Selain membacakan sambutan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dari Asta juga menyampaikan bahwa sektor pendidikan saat ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat Sawalunto. Berbagai macam program untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Wisata Tambang Berbudaya UNESCO sampai saat ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
dari pendidikan formal sampai pendidikan informal dengan fasilitas beasiswa bagi siswa berprestasi. Selain itu, Dirasta juga memaparkan dengan makin baiknya sektor pendidikan tersebut harus memotivasi siswa untuk belajar lebih giat, lebih berprestasi, dan mengingat beberapa tahun ke depan setelah menempuh pendidikan tingkat SLTP ke tingkat SLTA akan kuliah, maka pemerintah kota menghimbau untuk memanfaatkan fasilitas universitas yang ada di Kota Sawalunto saat ini, yakni Universitas PSDKU UNP dengan banyak pilihan jurusan. Selesai upacara, Wali Kota Dirasta juga menyempatkan berbincang langsung dengan murid serta melakukan swafoto bersama. Ferdian Ju, LPP Lokal Radio Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Ferdian Ju. Berikutnya kita ke Wonosobo, Jawa Tengah, di mana puncak Festival Mudik dan Balloon Culture Festival sukses digelar. Ribuan masyarakat Wonosobo yang tumpah ruah menyaksikan acara tersebut di alun-alun. Ada rekan Iqbal Santosa dari LPPL Pesona FM yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silahkan. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, puncak Festival Mudik dan Balon Culture Festival sukses digelar. Acara yang berlangsung Minggu 30 April ini menampilkan 30 balon udara, festival kuliner, serta kesenian daerah. Ribuan masyarakat Wonosobo tumpah ruah menyaksikan acara tersebut di alun-alun. Acara tersebut berlangsung sejak pukul 6 pagi yang diawali dengan proses penerbangan balon udara dengan ditambahkan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Agus Wibowo mengatakan agenda di alun-alun ini menjadi puncak acara dari Festival Mudik dan Wonosobo Balon Culture Festival. Dikatakan Agus sebelumnya telah dilakukan event serupa di 7 titik secara maraton. Dia menambahkan untuk di alun-alun terdapat 30 balon udara terbaik dari masing-masing lokasi pelaksanaan Festival Balon Udara. Dia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi suguhan bagi wisatawan yang datang ke Wonosobo dan mewadai kreativitas para pecinta balon udara. Sementara itu, Bupati Afif Nur Hidayat berkomitmen untuk terus melestarikan tradisi balon udara sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan. Pihaknya pun mengadakan festival balon menjadi event tahunan pada hari jadi Kabupaten Wonosobo dan ketika Hari Raya Idul Fitri. Dia pun mengapresiasi animo masyarakat yang begitu antusias menyaksikan balon udara di alun-alun. Pada saat yang sama, Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi Airnav Indonesia, Babang Rianto mengatakan lalu lintas pesawat terbang di atas langit Wonosobo cukup padat, terutama pada jalur Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bali, maupun sebaliknya. Dikatakan Bambang, sejauh ini belum ada laporan dari pilot terkait balon udara yang lepas dan mengganggu penerbangan. Dia juga mengapresiasi berjalannya festival balon udara di Wonosobo. Menurutnya, tradisi ini harus terus dilestarikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Iqbal. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, informasi selanjutnya dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, di mana untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, Pemkab Barito Utara adakan halal bihalal. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yayu Bahar dari LPPL Batara FM. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengadakan agenda halal bihalal bersama seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah setempat. Agenda ini dilaksanakan dalam rangka memupuk tali silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat di wilayah Bumi Iya Mulik Pengkang Turan yang dilaksanakan pada Senin malam 1 Mei 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Raya Siratal Mustaqim serta dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara Haji Nedasa dan jajaran perangkat daerah, ruang lingkup pemerintah Kabupaten Barito Utara serta seluruh elemen masyarakat dari tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh pemuda. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran dan kesuksesan kegiatan, serta juga menyampaikan ucapan mohon maaf lahir dan batin mengingat masih dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Acara yang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Fahrudin Nur yang berasal dari Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, yang mengajak seluruh umat untuk mengingat dan melakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, serta memanfaat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan memanfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih atas informasi Anda di siang ini. Dan pendengar LPPL seluruh Indonesia, dengan demikian rangkuman berita dari penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Ramli Laima dari LPPL Radio Suara Rakyat Tulundalo Provinsi Gorontalo sebagai radio host, dan LPPL Gema Bungo FM Jambi sebagai radio co-host pamit. Selamat siang, selamat Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan, maju Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Sahabat rakyat Tulundalo, saya Hamka Endra Nur, penjabat Gubernur Gorontalo,
mengajak Anda untuk terus mendukung program pemerintah Provinsi Gorontalo dengan berbagai aspirasi, kritik, dan saran yang dapat Anda sampaikan melalui 99,9 FM Radio Suara Rakyat Gorontalo, portal informasi dan hiburan.